Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Muiz dari SMA Al-Azhar 21 Sukabumi, siap mengikuti uji kinerja PPG Daljab Batch 3 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung ya saudara. Gimana kabarnya? Sehat semua? Lihat aja meskipun ini di siang hari, tapi semangatnya begitu luar biasa. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan membacakan surah Al-Insyirah yang akan dipimpin oleh saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, anak yang saudara, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, Bapak mau absen terlebih dahulu, ya. Oke, yang pertama aksen. Oke. Arya. Oke. Arya itu. Oke, semangat ya. Azkar Aziza. Kemudian Hanifah. Sandi Sejati. Safa Otul Nada. Oke, baik, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, baik. Kemudian soal-soalnya, kalau kita berbicara tentang masa muda, ya, itu adalah masa yang paling terbaik. Sehingga kalau ada ungkapan mengatakan bahwa kalau di masa muda kalian takut untuk mencoba hal-hal tertentu karena takut akan sebuah kegagalan, maka habiskanlah jatah kegagalan kalian pada masa muda kalian. Artinya apa? Biar nanti di kemudian hari kalian tinggal menuai kesuksesan. Ya, oke. Anak yang saudara-saudara, hari ini kita akan masuk pada satu pembahasan, yaitu terkait dengan akhlak madhumah. Siapa yang tahu apa itu akhlak madhumah? Ya, Pak? Azgar, apa itu akhlak madhumah? Akhlak tercela. Oke, ada yang lain, Zaki? Selain tercela, kira-kira apa? Pasti pilihannya banyak. Akhlak tercela, terus tidak terpuji, apalagi akhlak buruk, ya bisa ya. Itu adalah istilah lain daripada akhlak mazmum. Oke, sekarang untuk mengawal pembelajaran hari ini, coba kalian bisa menebak kira-kira ini akhlak apa terkait dengan akhlak mazmum. Ada yang tahu? Ini terkait apa ya? Kerjaannya belanja, misalnya bawa kartu kredit, apa tuh? Oh, oke, itu. Ada yang pernah ngalamin kayak gini? Saking pengen populer, lagi ngaji cekrek. Oke, ini apa? Kira-kira akhlak mazmum apa? Ria. Ada yang lain? Saya lihat. Kalau dia itu pengen terlihat, ada yang pengen terdengar apa? Sum'ah. Oke, betul ya. Lanjut. Ini ya, ada yang lain ini juga bisa lihat, bisa sum'ah ya. Jadi jangan saya ikut ya. Oke, baik. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah satu, bagaimana kita menganalisa manfaat untuk menghindari akhlak mazmumah. Seperti yang saya sebutkan, satu ada poya-poya, ada ria, takabur, sum'ah, dan masuk. Kemudian yang kedua adalah membuat produk terkait konten menjadi akhlak mazmumah. Yang ketiga, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah berdampak negatif. Dan yang keempat adalah membiasakan diri untuk menghindari akhlak madhum. Nah, kalau yang saudara-saudara, kalau berbicara tentang hal ini, maka kita berbicara tentang dunia media sosial.
baik disadari atau tidak, ternyata media sosial itu memberikan dampak buruk, dampak negatif. Positifnya ada, tapi ketika kita tidak bisa menyaring informasi terkait dengan terkait dengan media sosial, maka tentu terasa akhlak lingkungan akan mudah menyebar dan masuk ke dalam akhlak kita tanpa terasa. Nah, sehingga hari ini untuk pembahasan akhlak lingkungan, Bapak akan membentuk 3 kelompok. Ya, di sini ada 11 orang, ada yang 4 orang, ada yang 3 di kelompok 1. Judulnya apa tadi? Takabur. Kelompok 2, Ria dan Suka. Kelompok 3, Koya. Nah, tugas kalian hari ini adalah bagaimana mengidentifikasi akhlak marhum apa, kemudian solusi yang ditawarkan untuk mengatasi akhlak tersebut. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Kemudian nanti masing-masing perwakilan akan mempresentasikan terkait akhlak marhum. Oke, silakan. Baik, Bapak akan kita kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu ya. Untuk mempresentasikan terkait dengan takabur. Silakan ke depan. Siapa? Diwakili sama Zaki dan sendiri aja. Berdua boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang takabur. Pengertiannya, kesombongan yaitu merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih sempurna, atau lebih tinggi martabatnya dibandingkan orang lain, sehingga membawa kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hukumnya, artinya dan diharapkan kalau mengerjakan lima hukum ini dengan sombong, karena sesungguhnya kalau sekali-kali tidak dapat menuntut bukti dan sekali-kali kalau tidak akan sampai tinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Dampak negatifnya yaitu merusak hubungan sosial, menghambat perkembangan diri, jauh dari rahmat Allah. Solusinya yaitu introspeksi diri, sadari bahwa tiada manusia yang sempurna dan selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang dan berbanyak istighfar. Kesimpulannya, takabur adalah bahwa sifat sombong ini adalah penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan sesama, merusak hubungan sosial, serta menjauhkan diri dari rahmatnya, dan harus dihindari dengan memperbanyak rasa rendah hati, bersyukur, serta selalu menyadari bahwa semua kelebihan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih Rasulullah. Begitu jelas dijelaskan oleh teman-teman kalian. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Kalau sudah paham, berarti tidak perlu ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke tugas yang pertama adalah membuat produk. Ya, apa produknya? Kita akan membuat quote. Apa itu quote? Kata-kata. Ya. Terkait apa? Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau yang kelompok 1 berarti terkait dengan takabur. Kelompok 2, Ria dan Suka. Kelompok 3, Koya. Oke, silakan dimulai untuk membuat quote, kemudian di share di medsos masing-masing. Ya, ayo silakan mulai. Masing-masing orang. Masing-masing berarti kan punya medsos ada. Oh iya. Sambil meneliti boleh ke atas meja. Cari kata-kata yang bagus terkait dengan dia dan semua dengan koya-koya dengan takabur.
Tulisannya di medsos apa? Coba kita dengarkan dulu. Buat hari ini dari kelompok 3 dulu Arya. Bacakan statusnya atau update status medsos apa? Yang keras Arya. Gaya hidup konstruktif hanya akan membuat kondisionalitas. Wih, luar biasa. Itu akan memberikan aura positif buat orang lain. Itu adalah pahala yang bentuknya itu investasi. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan untuk ke evaluasi, Bapak mau tes konsentrasi dulu. Kalau Bapak bilang pagi punya 1 kali jam. Oke, coba dulu. Tepuk pagi. Kalau siang 2 kali tepuk siang. Isuan tepuk tangan. Ya. Oke, kalau sore tidak ada. Kalau malam 3 kali. Ya, jangan tidur. Tepuk tangan 3 kali boleh tidur. Ya. Oke, tepuk pagi. Tepuk siang. Sore. Ya, yang keliru nyanyi depan. Nanti jadi artis. Siap, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Saya tes lagi sekali lagi. Oke, baik. Karena penjelasan materi terkait alat majmua sudah selesai, maka hari ini kita masuk ke sesi evaluasi. Silakan dibuka LKPD-nya masing-masing. Di situ ada beberapa isian soal yang harus dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Boleh berdiskusi ya, boleh diskusi. Jangan-jangan ada jawaban yang salah. Oke. Yang menjebak misalkan seperti itu ya. Jadi diskusikan kira-kira betul nggak jawaban. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan kita periksa bersama-sama. Iya. Di nomor 1. Ya, jangan terjebak, itu bisa dijebak. Oke, nomor 1 dibaca Zaki. Yang pilihan ganda. Yang betul dibetulkan, yang salah saja. Atau menjadi dipilih oleh seorang profesi dalam menjalankan kebiasaan karena kata beliau tersebut terkena digunakan sebagai strategi berikut ini merupakan contoh penggunaan saya dengan kecuali A disertakan untuk mati mengalir, B digunakan daya sekolah, C disimpan untuk kebanyakan ritual, D membeli barang mewah untuk disimpan, D membeli kebutuhan keluarga sebanyak D. Nomor 1 D, setuju? Jadi membeli barang mewah dan unik untuk disimpan itu termasuk apa? Poya-poya tadi. Orang terlalu bermanfaat. Jadi jawabannya adalah D. Dia paksa 2. Ayat tersebut berisi pesan-pesan mulia bagi umat Islam. Di antara kandungan ayatnya adalah bercerita dengan bentuk B menghambur-hamburkan harta. Nomor 2 jawabannya B, katanya betul tidak? Kira-kira kalimat yang mana yang mengatakan bahwa menghambur-hamburkan harta itu bagian daripada dilarang? Oke, jadi ayatnya adalah kalau dari singkat sebagai apa ya? Wala tubadir tabdiro, janganlah menghambur-hamburkan harta. Itu. Ya.
Karena sesungguhnya sifat hasud akan memakan kebaikan. Kebaikan itu akan habis. Seperti apa? Seperti api memakan kayu bakar. Jadi jawabannya apa? D. Ya, kandungan D tersebut adalah sifat hasud dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ya, oke baik, anak yang saya sampaikan, alhamdulillah ya. Tadi dari awal sudah selesai kita menjelaskan terkait dengan akhlak madhumah, betul? Ya, maka di penghujung pertemuan hari ini kita akan coba merefleksikan. Ada itu apa itu refleksi? Mengambil manfaat gambaran terhadap pembelajaran hari ini. Coba mau bertanya kira-kira di kelompok 1 apa refleksi terkait pembelajaran hari ini? Ayo. Berapa? Agar dapat menjadi dan menjadi dan mempersiapkan kita menjadi tahu dan masuk baik bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, sip. Oke, jadi kelompok 2 kira-kira apa refleksinya? Oke, sip. Terima kasih. Yang ketiga, di kelompok 3, silakan. Siapa membaca? Oke, Sandi, kira-kira apa refleksi untuk pelajaran ini? Oke, ya, itu adalah beberapa refleksi ataupun manfaat, gambaran manfaat terkait materi pembelajaran hari ini. Baik, karena kita sudah di penghujung pertemuan, sudah selesai dari awal pembahasan materi, kemudian kalian berusaha menggali, mencari definisi dan mencari solusi terkait pemecahan masalah alat pengandungan, kemudian kita juga membuat produk uap ya terkait masalah akhlak madhumah, dan yang terakhir adalah terkait dengan refleksi. Baik, untuk hari ini kita akan cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti di buku paket ya terkait akhlak madhumah bisa